6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita, berikan senyumannya yang terbaik kanan kiri. Haleluya. Hari ini kita bahagia karena kita bisa kembali berkumpul di sini untuk beribadah bersama-sama. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami datang hari ini di hadapan Tuhan. Bersama umat tebusan-Mu di tempat ini. Kami sebagai satu keluarga mau datang di hadirat-Mu Yesus. Mau menyembah Engkau, mengagumi segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Suka duka, sedih, masalah, pergumulan, berkat yang melimpah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami hanya mau bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami percaya hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Apapun boleh terjadi Tuhan, kami mau kagumi hanya Engkau Allah, Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kami. Kami mau kagumi Engkau, kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat dan berkuasanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Yes. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap belah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita kagumi Allah kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Yesus, yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Amin. Tak terselami pikiranmu, tak terselami. Amin, benar Tuhan. Tak terukur panjang setia.
segala puji-pujian kita, amin. Mari serukan dia, mari agungkan dia, katakan, tiada terselami perbuatanmu Tuhan, tiada terukur kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tiada terselami pemikiranku, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus, segalanya bagiku, segalanya bagiku. Percaya aja perbuatanmu, bagi yang percaya, bagi yang percaya demi kini ku datang kebenaran. Tuhan, naikkan syukurku. Yesusku perkasa, Yesusku Dia Raja, Dia Raja, segala raja. katakan, tiada terselami pemikiranku Tuhan, Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasa-Mu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancangan-Mu. Bagiku Kaulah tiada bandingnya, Tuhan. segalanya bagiku. Segalanya bagiku, Besar ajaib perbuatanmu, bagi yang percaya, bagi yang percaya Kau beri kemenangan. kini ku datang, naikkan Yesus, ku berkata, Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja, segala raja, besar dan ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu. bagi Kami yang percaya. percaya, Kami percaya. Kau beri Kau berikan kemenangan. Kini kami datang Bapakku, naikkan syukur. Yesusku hebat, Yesusku Yesusku perkasa, perkasa. Yesusku Haleluya. mulia, Dia Raja, segala raja. besar dan ajaib perbuatanmu, Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Kini ku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Raja, Raja, segala raja. Yesusku perkasa, Yesusku perkasa, Yesusku, Yesusku, Yesusku perkasa, Yesusku Dia Raja, Dia Raja, segala raja. amin. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa Yesus melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan, amin. Apa yang tidak kita pernah pikirkan itu mungkin di rancangan Tuhan, amin. Hati kita percaya kepada Tuhan, haleluya, yeay. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan, Amin.
bersyukur Sebab sebab cintamu cintamu tidak akan padaku berubah. takkan pernah Kita percaya. berubah. Hatiku Yeay. percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Yeay. namun kasih benar setia ya? Yakin ya? tak pergi Yes. dari Amin Tuhan. Haleluya. Kan Tuhanlah kekuatan dengan iman. Mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Namun kasih setia tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah berlalu dari hidup kami. Kami percaya. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. yes. Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. kasih setiamu Tak pergi dari. kasihmu Kasih setiamu tak pergi dariku. terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa Kau sangat mencintai kami Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Bahkan Kau mati buat kami. Itu adalah bukti cintamu. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Adakah di bumi ini yang lebih setia daripada Tuhan Yesus? Tidak ada Tuhan. Adakah yang lebih berdaulat selain Tuhan Yesus? Tidak ada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami andalkan dan kami percaya Tuhan. Yang aku tahu dan aku yakin bahwa Yesus segalanya dalam hidup kami. Kami gak bisa Tuhan hidup di luar Tuhan. Bahwa kami terus hidup di dalam anugerah dan rencana-Mu. Apapun kondisi hidup kami, biar hidup kami di dalam anugerah.
penuh kasih. Selain Engkau Tuhan, adakah yang lebih berkuasa dan berdaulat selain Engkau Yesus? Yang aku tahu, yang aku yakin, Kau Yesus segalanya. Yang aku rindu selalu hadir, teman hidupku
pernah meninggalkan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur buat anugerah-Mu, syukur buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang lebih memahami kami selain Engkau. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang setia melebihi Engkau. Tidak ada satupun pribadi di dunia ini Tuhan yang peduli atas hidup kami melebihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sekalipun kami tidak setia, sekalipun kami sering melukai hati-Mu, seringkali kami mengecewakan Engkau, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandang-Mu, ku memandang-Mu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan-Mu. Sama-sama katakan, oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Bahwa kami tinggal di dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, bahwa kami tenggelam di dalam kasih karunia-Mu. Kami tahu hidup kami hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan kami yang mampu menopang hidup kami. Kami butuh anugerah-Mu.
Jangan sembunyikan dirimu dari kami, jangan sembunyikan hadiratmu dari kami, jangan sembunyikan kebenaranmu dari kami. Roh Kudus, bawa kami tenggelam di dalam hadirat. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memerdekakan setiap kami. Kekuatan yang baru Engkau sedang limpahkan, hikmat yang baru Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami, buat kami mengerti kebenaran, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Lawat juga anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau kepada anak-anak dengan cara yang mereka bisa mengerti. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Kita sedang bertumbuh bersama di dalam Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan saya percaya kalau kita setia ikut Tuhan, kita akan melihat Tuhan bawa kita ke dalam rencananya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah setengah tahun menjalani tahun ini. Ibarat perlombaan itu saudara, kita sudah di tengah saudara. Kalau perusahaan biasanya pertengahan tahun seperti ini mulai mengevaluasi saudara ya, mengevaluasi apa yang sudah mereka lakukan sepanjang setengah tahun dan bagaimana apakah target mereka tahun depan bisa tercapai. Itu biasanya perusahaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga mengevaluasi hidup kita saudara ya. Sejauh mana Tuhan sudah bawa kita sepanjang tahun ini dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun ke depan itu perlu kita evaluasi saudara. Supaya apa? Hidup kita ini tidak membosankan. Karena kita percaya bahwa hidup ini merupakan sebuah perjalanan untuk menuju rencana Tuhan. Tuhan punya target, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita mau menyelaraskan target kita dengan targetnya Tuhan. Disitulah keberhasilan itu saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan yang ingin saya bawakan pada siang hari ini adalah menikmati anugerah Tuhan di dalam ketidakberdayaan. Ini kayaknya trouble-nya tolong kurangi dikit. Coba diperbaiki. Menikmati anugerah Tuhan di dalam ketidakberdayaan. Saudara pernah nggak melihat peristiwa-peristiwa gini saudara? Misalnya dalam sebuah kecelakaan saudara ya. Justru di dalam kecelakaan, misalnya kecelakaan mobil kah, justru kita temukan di dalam kecelakaan itu semua penumpang mati kecuali ada satu bayi yang nggak mati. Saudara pernah dengar seperti itu ya? Yang lain bisa mati, ada bayi bisa selamat dan dia tenang saudara. Waktu kita dulu waktu sekolah gitu ya, seringkali kita temukan gini saudara. Justru teman kita yang kelihatannya paling goblok, paling culun, paling dibully, ternyata justru dia yang kita temukan sukses. Betul gak? Sukses. Kenapa bisa seperti itu? Justru kita temukan teman-teman kita yang dulunya juara, yang dulunya hebat, ternyata mereka biasa-biasa saja hidupnya saudara. Saudara, hidup ini ada faktor X. Ada sebuah buku yang menulis bilang faktor X. Ada faktor X yang kadang kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan faktor anugerah saudara. Anugerah. Ada banyak orang tidak lagi memahami arti anugerah sehingga dia tidak mau menyerahkan hidupnya ke dalam anugerah Tuhan
Dan dia mulai mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan hikmatnya. Dan ini yang membuat kita seringkali capek dalam hidup ini. Ini yang membuat seringkali kita ketakutan, kita stres, kita marah. Padahal kalau kita menyadari sebenarnya ada anugerah Tuhan yang memampukan kita melalui hari-hari kita. Sehingga kita bisa menikmati hidup kita, bisa membuat kita bahagia. Saya mau ngajak kita belajar dari Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus ini seorang tokoh yang sangat luar biasa, saudara ya. Rasul, padahal dia nggak pernah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, nggak pernah dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus ini dipercaya Tuhan menulis mungkin 2/3 kitab perjanjian baru, saudara. Dia yang lebih banyak menulis kitab perjanjian baru. Padahal dia tidak seperti Petrus yang langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengerti rahasia dari anugerah, saudara. Anugerah itu yang membuat dia bisa melakukan hal-hal yang besar yang orang lain gak bisa lakukan. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan bagi kita, saudara bisa mengikuti di slide. Ayat 1. Aku harus bermegah. Perhatikan. Aku harus bermegah, kata Rasul Paulus. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus lewat penglihatan. Tentu pertama kali penglihatan dia ketika dia mau ke Damsyik, saudara ya. Saat itu dia mau menganiaya orang Kristen. Dia dikasih kuasa untuk menganiaya, membunuh orang Kristen. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus di dalam sebuah penglihatan, saudara. Aku tahu tentang seorang Kristen. Menarik, saudara. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau. Ketika dia berbicara aku tahu tentang seorang Kristen, itu sebenarnya dia berbicara tentang dirinya, saudara. Nanti kita lihat kenapa dia mengatakan tentang dirinya sebagai seorang Kristen. Bukan dia bicara aku tahu sebagai Paulus, bukan, saudara. 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ternyata Rasul Paulus pernah dibawa Tuhan. Apakah itu di luar tubuh atau di dalam tubuh, dia nggak tahu, saudara. Dibawa ke sorga tingkat ketiga. Berarti sorga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini berbicara kesempurnaan, saudara ya. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, lihat. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ternyata di sorga itu ada kata-kata yang tak terkatakan oleh manusia. Manusia nggak sanggup mengatakan itu. Itu bahasa sorga, saudara. Jadi nanti kita di sorga bahasanya satu, saudara ya. Atas orang itu aku hendak bermegah. Jadi dia bermegah bukan sebagai Paulus, tetapi sebagai pribadi Paulus yang dibawa ke sorga. Manusia rohnya, saudara. Bukan manusia dagingnya yang dia banggakan. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, ketika dia melihat sorga, itu yang membuat dia bangga. Itu yang membuat dia bersuka cita. Dia tidak bangga dengan prestasinya di dunia, dengan apa yang dimilikinya di dunia. Tapi dia ketika dia lihat sorga, oh ternyata kagum dia, saudara. Atas orang itu aku hendak bermegah. Atas Paulus yang dibawa ke tingkat
sorga tingkat ketiga. Tetapi atas diriku, Paulus yang ada di dunia, dia katakan. Nah, lihat. Jadi dia coba pisahkan saat dirinya di dunia, saat dirinya dibawa Tuhan ke sorga tingkat 3. Atas diriku sendiri aku tidak bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Agak sulit bahasanya ya. Kayak mulek gitu ya bahasa Paulus ini ya. Karena kalau kita baca kita gak ngerti apa maksudnya Paulus ini gitu ya. Ya itu firman Tuhan. Memang Paulus ini kan ahli filsafat, saudara. Dia tuh orang pintar, dia orang jenius. Dia orang Farisi, ahli di dalam firman Tuhan. Jadi kadang bahasanya dia tingkat tinggi, saudara. Kalau kita nggak memahaminya, saudara ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecohkan aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Adakah di sini orang yang sama dengan Paulus bilang, aku itu ya lebih suka ya hidup dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus, daripada ya tinggal di hotel bintang 5, daripada menikmati mobil mewah. Saudara lebih senang mana, saudara? Kalau orang normal lihat ini yang nggak mengerti tentang panggilan, saudara bilang, kamu itu betul-betul gila kamu, saking pintarnya kamu sampai gila. Mungkin orang bilang kayak gitu. Saudara, luar biasa. Saya dulu punya dosen, saudara. Saya punya dosen saya ini S1-nya 5, S2-nya 5, S3-nya ada 3, saudara. Dia dosen di beberapa kampus, saudara. Tapi kalau dia ke kampus ngajar, kalau saudara lihat pakaiannya tuh, waduh, pakaiannya sangat sederhana dan cenderung acak-acakan, saudara. Rambutnya nggak disisir, saudara. Dan kalau dia ke kampus itu pakai Honda 70, saudara. Dan kalau ke sekolah kampus itu ngajar dia bawa gorengan, saudara. Kebetulan dia dosen filsafat, saudara. Dia bilang, saya ngajar di beberapa kampus besar, dia bilang, seperti Maranatha, di Bandung itu ada beberapa kampus swasta elit yang dia ngajar. Dan dia tidak mau ngambil gajinya, dia bilang. Gaji saya bilang ke kampus supaya dipakai untuk membiayai anak-anak yang tidak mampu. Mahasiswa yang gak mampu, udah gaji saya pakai aja untuk mereka, katanya. Saya kadang berpikir, jangan-jangan Paulus ini modelnya kayak gini, saudara. Sebenarnya dia bisa punya segalanya, dia bisa bermegah, dia bisa memiliki segalanya. Tapi demi Kristus dia katakan, aku rela menderita, aku rela dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Akhirnya Rasul Paulus menemukan rahasia gini, saudara. Kekuatan kita itu sangat ditentukan sejauh mana kelemahan kita. Kekuatan Kristus baru nyata lewat hidup kita saat
kita menyadari bahwa kita lemah. Ketika saudara menyadari kita hebat, kita kuat, kita pintar, kita bisa segalanya, saat itulah titik terlemah kita, saudara. Titik terlemah kita ketika kita merasa kita sudah hebat, ketika kita merasa kuat. Makanya jangan heran saudara, kalau orang sudah merasa cukup rohani, merasa sudah cukup baik, dia cuma butuh waktu 1 inci untuk dia jatuh. Benar enggak? Cuman butuh waktu 1 langkah dia jatuh. Tapi ketika dia merasa lemah, merasa tidak berdaya, dia sadar dia butuh pribadi yang lebih besar, yang lebih kuat. Dia butuh anugerah Tuhan untuk menolong dia. Di dalam perjalanan hidup saya, saudara, seringkali saya jatuh dalam dosa ketika saya merasa cukup rohani. Ketika saya sudah merasa cukup rohani, ketergantungan kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi. Karena saya merasa saya baik-baik saja. Saat itulah kita mulai jatuh. Kita mau bahas tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara. Kita tahu surat ini ditulis Rasul Paulus, surat yang kedua, saudara. Karena apa? Memang Rasul Paulus ini kan di dalam pelayanannya di Korintus, dia mengalami banyak tekanan, saudara. Banyak tekanan. Karena Korintus ini gini, saudara. Korintus ini gereja yang dirintis oleh Rasul Paulus. Tapi orang-orang di Korintus ini kaya-kaya, saudara. Karena Korintus itu kan daerah pesisir pantai, saudara. Selain kaya-kaya, di Korintus itu karunia roh berkembang pesat. Makanya kalau saudara baca nanti 1 Korintus, saudara, waduh, Rasul Paulus di situ seolah-olah menentang karunia roh, khususnya bahasa roh. Padahal dia tidak, saudara. Bayangkan daerahnya kaya, karunia roh berkembang, tetapi dosa berkembang pesat di sana. Berkembang pesat. Sampai Rasul Paulus bilang gini, ada orang yang meniduri istri dari bapaknya. Coba bayangkan. Bejat gak, saudara? Sampai Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus sebuah pesan yang sangat keras. Dia katakan gini, orang seperti ini, orang-orang yang tetap hidup dalam dosa, serahkanlah dia kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Saya baca ayat ini kaget, saudara. Saking dableknya orang Korintus, saking keras kepalanya, dia katakan, serahkan dia kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan. Wah, ini rahasia luar biasa, saudara. Kalau saudara pelajari Korintus ini. Jadi latar belakang dari surat Rasul Paulus ini kepada Korintus ini adalah Paulus menceritakan, nah, di tengah-tengah kondisi jemaat di Korintus, mereka kaya, karunia berkembang, tapi moralnya kacau. Rasul Paulus ingin menyampaikan, kalau saya ingin berbicara tentang karunia, karena karunia itu berkembang di sana, orang merasa di sana kalau bisa berbahasa roh itu paling rohani, sudah paling hebat itu. Sekarang kan mulai muncul lagi tren-tren kayak gini ya. Pokoknya kalau dia bisa doain orang tumbang-tumbang, wah itu pendeta paling rohani, saudara. Kalau bisa apalagi saudara berbahasa roh, itu pasti pendeta yang diurapi. Ini tipu muslihat, saudara. Kalau saudara baca di 1 Korintus itu, kalau nggak salah di ayat 13 atau ayat 15, Rasul Paulus ingin tekankan tentang kasih. Jadi mereka punya karunia, mereka diberkati, tapi mereka nggak punya kasih, saudara. Rasul Paulus ingin menceritakan tentang apa yang saya alami, dia bilang. Jadi Paulus menceritakan pengalaman spiritualnya bersama Tuhan 14 tahun yang lalu. Saya kadang berpikir, kenapa 14 tahun yang lalu dia ceritakan? Rasul Paulus tidak sedang ingin pamer karunia, saudara. Banyak kita ini suka pamer karunia ya. Baru dapat sesuatu aja masih belum jelas, saudara sudah pamer cerita kemana-mana.
14 tahun yang lalu. Dengan pengalaman yang supranatural tersebut, Paulus tidak sedang menonjolkan dirinya atau membanggakan dirinya, enggak. Kadang saudara kita ya, kalau diberkati Tuhan, kalau kita punya karunia, kalau kita dipakai Tuhan, kita suka menonjolkan diri. Betul enggak saudara ya? Merasa kita lebih hebat dari orang lain, kita merasa lebih rohani daripada orang lain, kita merasa lebih diberkati dari orang lain. Kita lupa di balik semua berkat pemakaian Tuhan itu sebenarnya ada anugerah karunia Tuhan yang bekerja. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena baiknya kita. Ini yang mau Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Dan saya lihat saudara, saya amati. Dan ini menjadi bahan diskusi kita di perkuliahan juga. Model-model pelayanan seperti di Korintus hari-hari ini mulai berkembang pesat saudara. Mulai berkembang. Orang mulai fokus mencari karunia. Orang mulai fokus mencari berkat. Dan mereka mengukur perkenanan Tuhan itu dari karunia, dari berkat. Mereka tidak lagi peduli dengan karakter Kristus. Padahal tujuan kekristenan itu adalah mempersiapkan kita menjadi warga kerajaan sorga yang serupa dengan Kristus, memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus, memiliki tujuan yang sama dengan Kristus, memiliki selera jiwa yang sama. Kalau kita nggak hati-hati saudara, kalau saudara tidak fokus terhadap ini, semakin saudara diberkati, semakin saudara terhilang. Semakin saudara dipakai Tuhan, semakin saudara terhilang. Minggu lalu kita sudah bahas tentang terhilang di rumah Bapa. Terhilang di rumah Bapa. Nanti saudara lihat di YouTube khotbah minggu lalu saudara. Bagaimana orang aktif pelayanan, diberkati Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang tidak bersama dengan Bapa. Hati-hati saudara, hati-hati dengan hal ini. Saya selalu ingatkan kepada pelayan-pelayan, jangan puas kalau kita sudah melayani. Kalau hatimu jauh dari Bapa, kalau engkau tidak punya kerinduan lagi dengan Bapa, kalau engkau tidak punya lagi kerinduan baca Alkitab, kalau engkau sudah anggap enteng dosa-dosa kecil, sebenarnya engkau sudah mulai menjauh dari Bapa, sekalipun engkau pelayanan. Waktu saya mahasiswa, seorang hamba Tuhan cerita gini saudara. Saya kaget, tapi saya salut sama dia karena dia cerita itu saudara. Dia cerita gini, kalian tahu gak? Saya ini kalau masalah pemakaian Tuhan, saya KKR itu saya cuman khotbah itu orang sudah gelebak-gelebak katanya. Seorang hamba Tuhan dari Jakarta saudara. Tapi kalian tahu gak? Saya ini baru bertobat padahal. Lama saya belasan tahun dipakai Tuhan. Orang gak tahu selama ini saya selingkuh dia bilang. Selingkuhnya bukan sama wanita saudara. Sama anjing. Ini sakit jiwa saya bilang. Saya gak tambah-tambah serius. Makanya jangan heran saudara melihat ya, ada orang pendeta besar dipakai Tuhan jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh dalam dosa keuangan. Karena apa? Mulai tergoda kepada karunia, mulai tergoda kepada berkat, lupa kepada karakter Kristus. Rasul Paulus gak mau. Bahkan kalau saudara nanti baca di 1 Korintus dia bilang gini, bahasa roh, saya bisa semua bahasa roh, bahkan bahasa malaikat saya bisa dia bilang. Tapi aku lebih baik mengungkapkan 1-2 kata yang berguna bagi kamu. Paulus ingin tekankan, jangan kejar karunia, kejarlah karakter, kejarlah kasih. Dan butuh 14 tahun baru Paulus mau menceritakan pengalaman spiritualnya. Karena karena di Korintus karunia rohani berkembang dan mereka sangat diberkati, tetapi karakter dan moral mereka sangat buruk. Saya nggak mau saudara, jemaat ini termasuk saya, semakin dipakai Tuhan karakter kita semakin kacau, semakin diberkati Tuhan karakter kita semakin kacau, kita semakin sombong, semakin lupa diri. Jangan sampai berkat dan pemakaian Tuhan itu menghancurkan hidup kita. Jangan. Saya setiap hari bergumul tentang hal ini saudara. Setiap hari bergumul tentang hal ini.
tolong saya Tuhan, saya bilang. Mari kita bangun ini. Kadang gini saudara, kadang nggak sadar saudara, kita nggak sadar kita. Kenapa? Ada apa di situ? 2 Korintus 12 ayat 2 dia bilang gini saudara. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahui. Orang itu tiba-tiba diangkat ke langit tingkat ketiga. Jadi Rasul Paulus bilang ada seseorang, padahal dia sedang menceritakan dirinya sebenarnya. Dia berusaha tidak menonjolkan diri, dia hanya ingin sampaikan pesan yang Tuhan lakukan tanpa menonjolkan diri. Dan ini gak mudah saudara, kadang kita ini suka menonjolkan diri saudara. Contoh aja, kalau kita ada sesuatu, kita berbuat sesuatu, kita pingin nama kita kelihatan saudara. Tapi Rasul Paulus gak mau. Pengalaman spiritual tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk memegahkan diri saudara. Merasa lebih hebat, merasa lebih rohani, gak boleh. Gak boleh. Karunia roh tidak bisa dijadikan patokan bahwa orang tersebut mengasihi Tuhan, nggak bisa. Semua yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bergantung kepada anugerah Tuhan. Gini saudara, ketika saudara tidak bergantung kepada anugerah Tuhan, maka kita akan gampang jatuh ke dalam dosa. Akan gampang. Contoh, saudara bangun pagi gitu ya. Ketika saudara tidak sadar bahwa ada anugerah Tuhan dalam hidup saya sepanjang hari ini, anugerah Tuhan yang akan menyertai saya, anugerah Tuhan yang melindungi saya, maka kita akan gampang sembarangan membuat keputusan, sembarangan di dalam merespon. Ketika kita gak sadar anugerah Tuhan saudara. Tapi ketika kita sadar anugerah Tuhan dalam hidup kita, saya hidup dari belas kasihan Tuhan, saya hidup dari anugerah Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita, kita akan perkarakan dengan Tuhan. Saya ambil contoh sederhana lah. Misalnya ada orang yang sangat miskin saudara. Sangat miskin. Dan orang ini tiba-tiba saudara bilang, udah kamu ikut saya jamin hidupmu, saya pelihara hidupmu. Saya percaya orang ini kalau dia sadar anugerah saudara, kalau dia sadar anugerah, dia akan selalu menjaga perasaan orang yang membawa dia, betul nggak? Dia akan berpikir gini, kalau saya seperti ini kira-kira gimana ya dia? Kalau saya seperti ini kira-kira bagaimana ya dia? Kalau saya seperti ini kira-kira dia cocok nggak ya? Dia setuju nggak? Itu orang yang menyadari anugerah. Tapi kalau orang yang tidak menyadari anugerah, yang dia lakukan apa? Hidup sembarangan. Mumpung ada yang menolong saya, dia hidup sesuka hatinya. Jadi ketika kita menyadari anugerah saudara, itu sebenarnya bukan membuat kita semakin hidup sembarangan. Ada banyak orang menyalahgunakan anugerah saudara. Mereka pikir hidup anugerah Tuhan, nanti saya berdosa diampuni. Orang ini sebenarnya tidak menghargai anugerah saudara. Jadi jangan meletakkan karunia, berkat itu sebagai standar diberkati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kita harus sadar di balik semuanya itu sebenarnya ada anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Mari kita menjaga itu. Paulus tidak menjadikan karunia rohani, berkat jasmani seperti kekayaan, jabatan, nama besar menjadi alasan untuk membanggakan diri, tidak. Dan yang menarik kebanggaan Paulus adalah
kesempatan menderita karena Kristus dan menikmati anugerah Tuhan di balik ketidakberdayaannya. Kalau saudara nanti baca di Filipi, saudara, kalau saya tidak salah Filipi 2, dia jelaskan latar belakangnya, saudara. Latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, pengalamannya, saudara. Dia bilang gini, menarik, saudara. Semua itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Dia. Semua kuanggap sampah supaya aku memperoleh Dia. Rasul Paulus seolah-olah bilang gini, saudara. Ketika saya mengejar hal-hal yang duniawi, fokus kepada hal yang duniawi, membanggakan hal-hal yang duniawi, saat itulah saya nggak bisa menangkap Kristus. Saat itulah saya nggak bisa menangkap. Saya harus jadikan dulu itu semua sampah supaya saya bisa menangkap Kristus. Dan di ayat selanjutnya dikatakan dalam Filipi itu, bukan seolah-olah aku sudah menangkapnya, karena Dialah yang menangkap aku, tetapi aku melupakan apa yang ada di belakangku, kebanggaannya, nama besarnya, kehormatan, dan berlari-lari menuju panggilan yang mulia di dalam Kristus. Dan untuk panggilan itu, saudara, dia harus menderita. Dia harus dianiaya. Dia harus masuk penjara. Dia harus mengalami kekurangan. Dan dia menganggap itu sebuah kehormatan. Dan dia bangga untuk hal itu. Apa yang kita banggakan dalam hidup kita, saudara? Bagi dia menderita karena Kristus suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Saudara coba ingat gak film-film zaman dulu, saudara? Film-film zaman dulu kerajaan-kerajaan, ya. Salah satu kebanggaan masyarakat itu ketika dia dipercaya menjadi hulu balangnya raja dan dia mati untuk raja. Betul gak? Itu kehormatan bagi mereka. Mereka merasa kalau saya bisa ikut menjadi pengawal raja, jadi hulu balangnya raja, dan saya mati untuk raja, itu kebanggaan dan kehormatan. Harusnya kita yang menerima anugerah Tuhan, kita punya pola pikir yang sama. Menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, itu sebuah kebanggaan. Itu sebuah kehormatan. Karena itu anugerah. Tidak semua orang punya kesempatan melayani Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan mengikut Tuhan. Dan menderita karena Kristus itu anugerah. Saya beberapa waktu yang lalu ngomong sama Daniel. Saya bilang gini, kesalahan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang lulusan teologi, mencari Tuhan untuk mencari hidup. Harusnya melayani Tuhan bukan untuk mencari hidup, melayani Tuhan untuk memberi hidup. Beda enggak antara mencari hidup dengan memberi hidup? Kenapa banyak gereja sekarang kacau, saudara? Zaman dahulu, hamba-hamba Tuhan zaman dahulu, ketika mereka menyatakan diri menjadi hamba Tuhan, itu artinya saya berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Bukan saya mencari hidup dari pelayanan. Makanya kan ada lagu-lagu zaman dulu, susah di dunia asal masuk surga. Dan gereja mulai mengalami pergeseran. Dan orang Kristen, harusnya kita menjadi anak Tuhan aja itu udah kebanggaan. Kita percaya Yesus itu satu kebanggaan. Harusnya untuk iman itu kita rela berikan segalanya. Bukan bagaimana kita mendapatkan segalanya dari Tuhan. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus.
Ketika dia melihat kemuliaan Kristus, ketika dia melihat mengalami kasihnya Kristus, bagi dia semua yang di dunia ini sampah. Makanya satu saat ketika dia ditahan, saudara, karena mereka tahu, jemaat tahu bahwa kalau dia berangkat dia akan masuk penjara. Karena ada orang yang sudah berencana memenjarakan dia. Rasul Paulus bilang, jangankan di penjara, mati untuk Kristus aku mau, katanya. Waduh, kalau kita punya spirit ini saudara di gereja ini saudara, kira-kira saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kota ini saudara. Saudara bisa bayangkan betapa senangnya Tuhan saudara. Akan banyak orang mengalami kasih Tuhan. Itu yang membuat kenapa di zaman-zaman gereja mula-mula, di kisah para rasul itu, kenapa gereja berkembang pesat saudara. Orang-orang dunia melihat, kok dia sampai sebegitunya ya ikut Tuhan ya. Kok dia rela kehilangan nyawanya ya untuk Tuhan. Kok dia rela kehilangan hartanya ya, dia jual rumahnya demi mengikut Tuhan. Kok dia rela kehilangan semua yang dia miliki demi ikut Tuhan. Sampai itu menjadi sebuah magnet yang membuat orang, kok saya pingin seperti dia. Dan saat itu Yesus terhormat saudara, terhormat. Kalau kita sekarang enggak, kita hanya pingin memanfaatkan Tuhan. Ya jadi bagi orang itu Tuhan itu cuma sekedar paman gober saudara. Karena kita menunjukkan hal itu. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Paulus lebih suka berbangga atas kelemahannya. Tentu di sini kelemahan bukan dosa saudara ya. Saudara, bukan dosa. Memang ada literatur yang mengatakan gini saudara. Rasul Paulus ini cacat saudara. Kalau saya tidak salah kakinya itu panjang sebelah saudara. Jadi dan itu sering dia menjadi bahan bulian saudara. Dan Rasul Paulus ini cenderung pendek saudara ya. Ya, jadi dia punya banyak kelemahan. Tentu ada banyak kelemahan lagi dalam dirinya saudara ya, yang membuat dia nggak pantas lah disebut rasul, kata Rasul Paulus sendiri saudara ya. Dia mau bermegah atas itu saudara. Karena apa? Ketika dia bermegah atas kelemahannya, dia sadar hidup saya ini bukan karena hebat saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Paulus menghindari orang lain menilai dirinya melebihi apa yang sesungguhnya. Saudara, Rasul Paulus orang hebat loh saudara. Dia orang hebat, orang sangat terkenal. Bayangkan dia sampai punya surat kuasa untuk nangkapin orang Kristen, menganiaya orang Kristen, memasukkan orang Kristen ke dalam penjara. Dia punya surat itu saudara. Dia punya surat itu. Betapa hebatnya dia saudara. Tapi dia bilang gini, saya nggak mau orang menilai saya melebihi yang sesungguhnya. Kita ini kan sekarang kan di zaman media sosial, zaman tipu-tipu saudara. Kita lihat orang kelihatan hebat, ternyata begitu lihat realitanya, ya cuman begitu. Terus lihat di media sosial fotonya kok cantik banget gitu ya. Ketemu ya ampun. Kita punya ekspektasi terlalu tinggi tentang seseorang. Kita sering kecewa. Rasul Paulus bilang, jangan sampai menilai aku melebihi yang sebenarnya. Saudara, spirit ini perlu kita bangun saudara. Berapa banyak suami kecewa sama istri saudara. Karena waktu pacaran kelihatannya, waduh ini standarnya ini 8 ini. Wah mantap ini kalau jadi istri. Begitu menikah ternyata standarnya 5 saudara. Aduh. Begitu juga dengan istri melihat suami. Waduh, wow ini kalem, orangnya ganteng, kelihatan pintar. Standarnya 9 ini. Wow begitu menikah. Lah ternyata standarnya 3,5. Aduh kecewa. Karena kita berusaha apa? Menunjukkan melebihi kita yang sesungguhnya. Ini kemunafikan saudara. Bukankah kita sering menemukan teman-teman kita, bahkan hamba Tuhan. Saya ini waktu baru bertobat saudara, bagi saya hamba Tuhan itu seperti Tuhan saudara. Serius. Semua hamba Tuhan itu seperti Tuhan. Maklum lah baru-baru bertobat ya. Dari orang yang hidup gak benar, yang merasa paling berdosa. Kalau ketemu hamba Tuhan, wah ini pasti orangnya, waduh benar lah.
Satu saat saudara, saya buat acara KKR di Malang. Saya undang hamba Tuhan terkenal saudara. Habis KKR, dia bilang gini, bro clubbing yuk katanya. Saya kaget saudara. Waduh. Kok tidak seperti yang saya bayangkan? Di depan umum bisa kelihatan baik, kelihatan rohani saudara. Taunya apa saudara? Suka nempeleng istri, utang di mana-mana nggak bayar. Halo? Tapi kenapa ya kalau dia doa kok rasanya ada gemetar-gemetar gitu? Saudara, iblis bisa nggak pakai itu saudara? Bisa. Iblis bisa gini, perhatikan saudara. Iblis bisa buat mujizat nggak? Bisa. Iblis bisa menipu karunia enggak? Bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa ditipu oleh iblis. Karakter. Karena itu Roh Kudus yang mengerjakan. Karakter. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, dari buahnya lah kamu mengenal pohon. Jangan terpesona dengan karunia. Bahkan Yesus bilang gini, pada akhir zaman antikris akan menduduki bait suci. Antikris. Dan mereka akan membuat mujizat-mujizat. Mereka akan membuat hal-hal yang membuat orang kagum sama dia. Saya waktu baru-baru datang ke Tulungagung saudara, kita sering, doain orang itu geblak-geblak saudara. Aduh, kalau ibadah gini biasanya maju ke depan tumpang tangan geblak nangis. Lama-lama saya lihat tiap minggu geblak nangis tapi kok nggak bertobat. Aku bilang buat apa? Makanya saudara selama ada di sini pernah nggak saudara tak ajak altar call geblak-geblak saudara? Tiap minggu ada dulu itu saudara, tiap minggu setiap diajak, mari Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau mengalami Tuhan maju ke depan, maju paling cepat saudara. Begitu didoakan, plang jatuh berbahasa roh. Tapi hidupnya kok karakternya panggang ngono-ngono ay. Aduh, hati-hati kita ketipu saudara, saya bilang. Sampai saya dulu, sampai ada orang datang ke rumah, bawa gula, bawa beras, minta didoakan saudara. Waduh, lama-lama jadi dukun saya bilang saudara. Serius. Akhirnya saya stop yang gitu-gitu saudara. Kebenaran itu yang memerdekakan. Pengajaran itu yang penting. Amin. Bukan saya anti karunia, bukan. Tapi kalau engkau tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kata firman Tuhan. Itu membuat saya mulai fokus kepada pengajaran saudara. Saya sekolah lagi, saya belajar terus. Karena karunia bisa ditipu. Suatu saat banyak orang Kristen tertipu dengan karunia. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, suatu saat akan datang orang kepada Tuhan pada akhir zaman. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Tuhan bilang gini, saat itu aku akan apa? Berterus terang. Saat ini Tuhan gak mau berterus terang. Makanya banyak orang Kristen bingung, ini dari Tuhan atau dari iblis, dari Tuhan. Tuhan tidak berterus terang, supaya apa? Supaya apa? Supaya jemaat betul-betul mencari Tuhan. Tuhan tidak berterus terang mana hamba Tuhan yang benar, mana hamba Tuhan yang palsu. Tuhan izinkan itu dan biasanya yang palsu lebih banyak daripada yang asli. KW biasanya lebih banyak daripada yang original. Betul gak saudara? Saat itulah aku akan berterus terang. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Bahasa aslinya mengenal itu ginosko. Aku tidak menikmati engkau. Kapan Tuhan menikmati kita saudara? Kapan Tuhan menikmati kita? Saat kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Disitulah Tuhan menikmati kita. Saat kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, taat kepada Tuhan, itu berbicara karakter saudara. Itu yang Rasul Paulus mulai tentang di Korintus saudara. Mereka punya karunia, mereka diberkati, mereka berbahasa roh. Bahkan Rasul Paulus bilang gini, sekalipun engkau bisa berbahasa semua bahasa malaikat,
Tapi kalau engkau tidak ada kasih, itu enggak ada gunanya. Bahkan ketika engkau membagi-bagikan hartamu, bahkan menyerahkan nyawamu untuk dibakar, kata Rasul Paulus, menyerahkan tubuhmu untuk dibakar. Tapi kalau tidak ada kasih, itu enggak ada faedahnya. Tuhan mau hidup kita ini hidup karena kasih. Itu bicara karakter, itu bicara buah, saudara. Itu tugas kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu hukum yang utama dan terutama. Jadi sehebat apapun orang, kalau dia tidak punya kasih, Alkitab katakan, itu enggak ada faedahnya. Enggak ada. Orang bisa khotbah tapi suka nipu. Orang bisa mendoakan orang sakit sembuh, tapi dia selingkuh. Alkitab katakan, itu penipu semua. Penipu, kata Tuhan. Kita harus hati-hati di sini. Makanya saya kadang kalau lihat ya menilai seorang bapak itu lihat bagaimana dia terhadap anaknya, terhadap istrinya. Menilai seorang pengusaha itu lihat bagaimana terhadap karyawannya. Apakah hidupnya digerakkan oleh kasih? Itulah kualitas kita, saudara. Itu kualitas kita. Bukan karunianya. Karunia bisa ditipu oleh iblis. Saya bisa cerita banyak hal, orang-orang yang saya layani kelihatannya dari Tuhan, tapi dari iblis. Bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau di Dekas biasanya saya bahas ini, saudara. Bisa menyembuhkan orang sakit, ternyata dari iblis, saudara. Bisa berbahasa roh, bahasa Mandarin, ternyata dari iblis. Saya temukan itu di Tulungagung, saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi. Sampai Rasul Paulus gini, kan dia dibawa ke sorga tingkat 3 itu kan, waduh, nggak ada lagi yang lebih keren dari situ, betul nggak, saudara? Dia modal itu aja KKR, jadi nggak, saudara? Jadi orang modal ngaku dibawa ke neraka aja, KKR kemana-mana, ribuan orang yang hadir, apalagi dibawa ke sorga tingkat 3, saudara. Kan ada kan banyak tren-tren sekarang, saya pernah dibawa ke neraka. Rasul Paulus bilang, aku dibawa ke sorga tingkat 3, sorga paling tinggi. Diempet di hati, 14 tahun kemudian baru dia cerita. Loh, coba bayangkan, saudara. 14 tahun baru dia ceritakan. Artinya apa? Sebenarnya dia nggak pingin cerita itu. Nggak pingin. Dia takut orang menganggap dia hebat banget gitu loh. Tapi untuk itu pun supaya dia tidak meninggikan diri, Rasul Paulus bilang, Tuhan kirim utusan iblis dalam diriku. Menarik, saudara. Orang yang sudah dibawa ke sorga, ternyata masih bisa dirasukin iblis. Halo? Saudara pernah ke sorga? Hah? Berarti bisa dirasukin iblis gak, saudara? Paulus sudah dibawa ke sorga tingkat 3, masih bisa ada utusan iblis masuk dalam tubuhnya. Dulu ada pendeta yang selalu bercerita naik turun sorga, saudara. Waduh, cuman transit di sorga, turun lagi katanya. Saya pikir gini, orang kalau sudah masuk sorga itu rasanya nggak mau turun lagi ya. Udah nggak mau, saudara. Ini bolak-balik naik turun sorga katanya, saudara. Saudara, hati-hati, saudara ya, hati-hati. Yang fenomenal gini, hati-hati. Rasul Paulus dia bilang, aku sudah dibawa ke sorga tingkat 3. Tapi supaya aku tidak membanggakan diri, Tuhan izinkan ada utusan iblis. Wow, saya renungkan ini, saudara. Untuk dia mengakui ini mudah nggak, saudara? Coba kalau saudara bilang sama saudara, aku ini ada utusan iblis loh dalam diriku. Saya yakin saudara kabur, saudara. Nggak mau jadi jemaatku, betul nggak, saudara? Pasti saudara mulai cerita kemana-mana. Itu pendeta prenatal kerasukan iblis loh kan. Paulus bilang ada utusan iblis. Dan yang repotnya, dia sudah minta. Berapa kali, saudara? 3 kali. Tuhan, ambillah ini utusan iblis. Tapi dia bilang apa? Tuhan jawab apa? No, cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Tuhan pingin Rasul Paulus, jangan banggakan pengalaman rohanimu untuk pelayanan. Jangan banggakan semua kehebatanmu.
banggakanlah kasih karuniaku. Supaya apa? Yang orang lihat bukan dirimu, yang orang lihat siapa? Kristus. Wow. Ketika saya renungkan ini saudara, gak mudah saudara. Setiap kita ini pingin dipuji, pingin dianggap hebat, pingin dianggap terhormat, betul tidak? Tapi Rasul Paulus gak mau. Ada utusan iblis yang mengecoh Paulus, yaitu duri dalam daging. Duri dalam daging kemungkinan berupa penyakit atau penderitaan yang lain saudara ya. Ada orang-orang yang membuat dia menderita, yang dikatakan tadi, aku rela menderita ini loh. Dalam ini loh. Cukuplah kasih karunia sebab justru di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Saya lupa di mana tadi itu ya. Ayat berapa tadi? Hah? Terus? Ya ada dalam berupa pencobaan, penderitaan, penghinaan, dan kelemahan fisik. Saudara, kadang Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan saudara. Bukan dosa loh ya, bukan dosa. Rasul Paulus bilang terhadap ketaatan, terhadap hukum Taurat aku tidak bercacat, kata Rasul Paulus. Artinya apa? Dia tidak main-main dengan dosa. Tapi ada kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kelemahan. Apakah kelemahannya kita itu mungkin penyakit, ekonomi kita, kadang kurang pintarnya kita. Christian bilang gini, Kak Fri, saya tuh hampir tiap hari belajar khotbah, tapi saya nggak bisa, saya nggak mudeng-mudeng. Dia bilang, saya mau khotbah nggak bisa. Aduh, saya baru dengar khotbah gitu YouTube. Nanti saya sudah nggak bisa konsep di otak saya. Itu kelemahan saudara. Supaya apa? Kristus yang kelihatan. Jadi kalau saudara mengalami kelemahan, bersyukurlah buat hal itu saudara. Bersyukur. Supaya apa? Supaya lewat kelemahan itu kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Saya ini dulu pemalu saudara. Saya ngomong gini, jangankan ngomong gini, ketemu orang aja tuh malunya minta ampun. Tapi di tengah-tengah rasa malu itu, saya ingat pertama kali saya pelayanan saudara. Ada Kak Deki di sini. Saat itu pelayanan Komsel saudara, Kesan namanya, Komsel. Komsel saudara. Saya dipercaya untuk pimpin icebreaker. Icebreaker itu pelayanan yang gampang atau yang sulit saudara? Oh gampang, anak kecil aja bisa. Saudara tahu, untuk pimpin icebreaker saya puasa 3 hari. Saya puasa kenapa? Supaya saya tidak gemetaran ketika ngomong, saya bilang saudara. Habis itu saya dipercaya pimpin pujian saudara. Itu pun saya puasa 3 hari saudara. Mengandalkan Tuhan, tolong Tuhan. Udah puasa 3 hari saudara. Begitu saya pimpin pujian, cuman saya yang nyanyi. Yang lain gak ada yang nyanyi. Karena apa? Falas. Waduh. Tapi menyerah tidak. Saya bilang, saya akan coba lagi. Aku butuh anugerahmu. Pimpin pujian, pimpin doa, pimpin khotbah. Pertama kali khotbah, waduh gemetaran saudara. Saudara, perhatikan. Tuhan pakai engkau dan saya. Bukan karena kita hebat. Bukan. Bukan. Tuhan pakai kita. Itu karena Tuhan yang hebat. Amin. Bukan karena kita. Makanya belajar melayani Tuhan. Jangan ketika dipercaya melayani, waduh saya nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Semua orang-orang hebat sekarang nggak ada yang bisa. Benny Hinn, kalau saudara baca bukunya dalam Selamat Pagi Roh Kudus. Benny Hinn itu orang penakut saudara. Benny Hinn. Setiap ada tamu datang ke rumahnya, dia sembunyi di bawah kolong tempat tidur berhari-hari saudara. Benny Hinn. Sampai akhirnya dia cerita bagaimana dia karena ketakutan itu dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia minta anugerah Tuhan, dia berdoa sampai akhirnya dia dilawat Tuhan. Saudara tahu, sekarang dia bukan takut ngadapin orang. Sekali dia KKR bisa 1 juta orang yang hadir. Di Afrika dia pernah KKR 1 juta orang yang hadir kalau saya tidak salah. Orang yang gak mampu. Pertanyaannya, maukah kita dipakai Tuhan? Orang yang fokus pada kehebatannya,
tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan. Tapi kalau dia fokus kepada kelemahannya dan dia sadar anugerah Tuhan, orang ini akan dipakai Tuhan. Katakan kiri kananmu, bro, siap dipakai Tuhan, bilang. Amin. Relakan diri kita dipakai Tuhan. Rasul Paulus tidak membanggakan karunia, dia banggakan kelemahannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengalami anugerah Tuhan. Duri dalam daging menjadi sarana bagi Paulus untuk tetap rendah hati, saudara. Kalau kita nggak punya kelemahan, itu bahaya, saudara. Kita bisa sombong. Bisa sombong. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ya, kadang anak kita bisa menjadi duri dalam daging kita. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, penulis buku The Purpose Driven Life, saudara. Siapa namanya itu? Tiba-tiba saya lupa. Rick Warren. Sangat terkenal. Bukunya bisa laku 1 juta kopi. Sebuah realita, dia temukan anaknya mati bunuh diri, saudara. Padahal lewat hidupnya ada banyak orang diberkati. Benny Hinn yang begitu dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Tiba-tiba digugat cerai sama istrinya. Kadang iblis mengecohkan kita, saudara. Iblis, dia bilang ada utusan iblis yang mengecohkan saya. Saudara, kadang makanya kita perlu bergantung sama kasih karunia Tuhan, saudara. Utusan iblis itu bisa mengecohkan rumah tangga kita, mengecohkan pelayanan kita, mengecohkan perusahaan kita, saudara. Minta anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan itu membuat kita bergantung kepada Tuhan. Itu membuat kita rendah hati, saudara. Tuhan izinkan semuanya itu supaya kita rendah hati, gak merasa hebat. Duri dalam daging menjadi sarana bagi Paulus untuk bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan usir ini iblis, utusan iblis ini. Tapi Tuhan bilang gini, saudara, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada orang tua, saudara, udah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, anaknya kena narkoba. Dia berdoa supaya anaknya ini dipulihkan Tuhan, gak dipulih-pulihkan. Dia berdoa gak dipulih-pulihkan Tuhan. Sampai satu saat mamanya meninggal. Setelah mamanya meninggal, saudara, 2 tahun kemudian anak ini bertobat dan dia dipakai Tuhan. Ada kadang Tuhan izinkan pergumulan dalam hidup kita itu menjadi sarana untuk kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan marah. Jangan marah, saudara. Jangan marah. Izinkan Tuhan berproses, saudara. Jangan. Yang ketiga, duri dalam daging menjadi sarana bagi Paulus untuk mengalami kuasa Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Justru ketika kita lemah, disitulah kita melihat mujizat Tuhan, disitulah kita melihat pertolongan Tuhan, disitulah kita melihat perkara-perkara yang ajaib daripada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, saudara. Kadang ada banyak hal yang mengecohkan kita, distraction, mengalihkan perhatian kita, saudara. Dan Tuhan izinkan itu, supaya apa? Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap, Tuhan, aku mau fokus kepada Engkau, bukan kepada apa yang di sekitarku, bukan apa yang terjadi dalam diriku, tapi aku mau fokus apa sih maumu dalam hidupku. Mampukan aku melalui semuanya itu. Dan saya percaya Rasul Paulus satu saat dia bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Satu saat pun di tengah-tengah pergumulan kita mengikut Tuhan, di tengah-tengah penderitaan kita mengikut Tuhan, kita berkata,
Aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan sekarang tersedia mahkota bagiku. Kita bangkit berdiri yuk. Bersamamu Bapa. Mari kita hadapi semua pergumulan hidup kita bersama dengan Tuhan di dalam anugerahnya. Ya Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal di mana kita nggak berdaya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mau menolong kita dan mampu menolong kita. Karena Tuhan ingin kita mengalami anugerah Tuhan. Tuhan ingin kita mengalami kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Jangan izinkan lingkunganmu mengacaukan pikiranmu sehingga engkau tidak fokus kepada Tuhan. Merusak hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan kelemahan-kelemahan orang di sekitarmu mengacaukan pikiranmu. Fokuslah kepada anugerah Tuhan. Kalau Dia yang sudah memilih kita, Dia yang sudah menebus kita, anugerahnya itu cukup untuk membebaskan kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita. Mari minta anugerah Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bapa, Engkau yang sudah memilih kami di dalam anugerah-Mu. Engkau yang sudah menebus kami di dalam anugerah-Mu. Engkau yang sudah membawa kami, mengangkat kami menjadi anak-Mu di dalam anugerah-Mu. Engkau yang sudah mempercayakan kami melayani Engkau di dalam anugerah-Mu. Kami mohon anugerah-Mu itu yang menuntun kami. Jangan biarkan mata kami menoleh ke kanan ataupun ke kiri.
tapi mampukan kami fokus kepada Tuhan di dalam anugerah-Mu. Pulihkan umat-Mu Tuhan, bahwa kami menikmati anugerah Tuhan. Berkati kami Tuhan, bentuk kami supaya kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, memulihkan kami. Kerjakan terus karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan tercurah atas kota ini. Engkau celikan mata rohani penduduk kota ini, biar mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Selamatkan kota ini Tuhan, pulihkan kota ini, pulihkan pemerintahan kota ini menjadi pemerintahan yang bersih dan jujur. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan, mereka hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Kami mohon anugerah-Mu bagi mereka, biar dalam membuat segala kebijakan mereka dipimpin oleh Tuhan. Segala rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Segala kefasikan, segala kecurangan Tuhan bongkar dalam nama Yesus. Segala rancangan orang jahat atas kota ini Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati kota ini Tuhan, berkati ekonomi kota ini, semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan berkati buat berhasil. Segala usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang merusak moral penduduk kota ini Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Pakai anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha di kota ini menjadi berkat bagi kota ini. Engkau beri mereka hikmat, beri mereka bijaksana Tuhan. Engkau angkat mereka Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, pulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar Tuhan berkati, pakai kami menjadi alat-Mu, biar lewat hidup kami banyak orang mengalami kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan kota Tulungagung. Kami minta kebangunan rohani terjadi di kota ini. Lawatan Tuhan, revival. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap dituai dari kota ini. Kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan Tuhan. Tuntun kami untuk kami berjalan dalam anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu. Bersekutu dengan Engkau. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ini tanpa terkecuali, mulai bayi sampai orang tua. Kami minta sungguh-sungguh perlindungan Tuhan yang sempurna. Lindungi dari segala panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus sakit penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengasihi Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, berjalan dalam rencana-Mu. Berkati umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam masalah mereka, cukupi kebutuhan mereka. Bahkan anak-anak kami, Tuhan berkati. Lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari mara bahaya, kecelakaan, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat bijaksana, pakai mereka menjadi alat-Mu, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Lindungi mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Hati mereka Pak melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran beri dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu. Semua keluarga besarnya Pak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada sepanjang minggu ini. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati karyawannya, berkati Barata ini. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, hiduplah di dalam anugerah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan pengalaman kita. Andalkanlah kasih karunia Tuhan, nikmatilah kasih karunia Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara yang besar. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kau sampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami